Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dika Setiawan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Surakarta KPI 2D tahun 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari matkul hadis dari Bapak Sarbini. Yang pertama, izinkan saya menyapa teman-temanku terlebih dahulu. Selamat malam teman-temanku. Semoga kalian dalam selalu kondisi sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Menginjak sudah malam ketiga bulan Ramadan, dan saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman, semoga diri kita menjadi lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Jadi jangan dipikir lagi ya, untuk Idul Fitri itu masih lama. Untuk puasa bulan ini cuma 18 hari. Oke, kita akan mulai dengan kewajiban berdakwah. Untuk kewajiban berdakwah sendiri, keberadaan dakwah itu sangat urgent dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, merayu, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari satu situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajarannya. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Nah, jadi teman-teman semua, dakwah sendiri itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Soalnya bila kita menyampaikan suatu ayat dalam Al-Quran dan itu diteruskan berulang-ulang, nah jadi itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak berdakwah. Bahwasanya dakwah itu wajib, teman-teman. Jadi kita itu harus berdakwah. Nah, amalan jariah sendiri itu adalah amalan yang tidak akan terputus walaupun kita tidak berada lagi di dunia. Dalam artian kita sudah meninggal. Bila ayat yang kita dakwahkan kepada orang-orang dan itu terus diolah dan dikembangkan terus-menerus, kita akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya, teman-teman. Jadi mari kita semangat untuk berdakwah. Nah, dakwah dalam artian luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap orang Islam atau muslim. Tidak boleh seorang muslim pun menghindarkan diri dari aktivitas dakwah. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai social being atau makhluk sosial. Dan kewajiban dakwah ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dakwah bukan hanya wajib dilakukan golongan ulama, kiai, mubalik, ustadz, atau cerdik cendikiawan saja, melainkan untuk semua orang muslim. Adapun pandangan dari golongan ulama mengenai dasar hukum berdakwah. Pada salah satu sisi, ada yang beranggapan bahwa dasar hukum dakwah adalah fardu ain, yaitu dikenakan terhadap setiap orang muslim. Dasar ini merujuk pada firman Allah surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, sesungguhnya manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Begitu. Jadi dakwah itu sebenarnya halus teman-teman, tapi menjadi tidak halus ketika di telinga orang-orang yang tidak bisa menerima tentang dakwah atau akidah orang itu lemah. Jadi kita kalau mau berdakwah itu harus dengan cara yang baik, dan kita juga tidak boleh memaksa. Ingat, tidak boleh memaksa. Hukum dakwah yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban setiap umat Islam, tetapi hanya dikenakan kepada sebagian dari golongan umat Islam saja. Apabila sebagian dari segolongan umat Islam telah melakukan dakwah Islam, maka sebagai lain dari golongan itu tidak wajib melakukan dakwah. Dasar hukum ini berpihak pada firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. Yang artinya, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah atau melarang orang berbuat tidak baik. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menanggapi dua hukum yang ada di atas, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kedua hukum tersebut dapat berlaku apabila dalam suatu kaum tidak atau belum ada yang melakukan dakwah. Maka setiap orang Islam yang menepati wilayah tersebut wajib melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya demi mencegah sesuatu yang munkar dan menciptakan suatu kebaikan. Namun, apabila dalam suatu kaum tersebut sudah ada sekelompok umat yang telah paham dan melakukan dakwah Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum kedua, di mana sebagai umat Islam yang lain dalam wilayah tersebut tidak terkena hukum wajib ain atau berdakwah dalam berdakwah. Aktivitas dakwah sudah cukup lama dilakukan, paling tidak sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan dilanjutkan oleh umatnya sampai sekarang ini. Pada awalnya aktivitas dakwah dipahami hanyalah merupakan tugas yang sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah SAW walaupun hanya satu ayat. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah SAW, Baliku anni walau ayat. Inilah yang membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Itu sebabnya aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan oleh orang per orang dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah tersebut. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwasanya dakwah menurut saya sendiri itu adalah wajib. Karena apa? Dakwah itu menyebarkan nilai-nilai Islam. Nah, kembali lagi ke topik yang awal. Saya membicarakan tentang amalan jariah, yang amalan itu tidak pernah terputus. Jadi untuk teman-temanku semua, marilah kita berbuat baik, marilah kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini adalah pelajaran, besok adalah eksekusi. Mungkin cuma itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.